Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah kita. Apa saja itu? Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah penyakit jantung. Apa itu penyakit jantung? Penyakit jantung adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah koronaria. Ya, penyumbatan ini terjadi karena timbunan kolesterol atau senyawa zat kapur, atau bisa disebabkan juga karena rusaknya jaringan jantung. Ya, ciri-ciri dari penyakit jantung ini adalah nyeri pada dada bagian kiri dan terkadang hilang kesadaran. Oke. Makanya untuk mencegah kita dari penyakit jantung ini adalah mengatur pola makan yang sehat. Jadi makanan yang kita konsumsi harus dipilih ya, yang berkualitas bagus supaya terhindar dari penyakit jantung. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga teratur. Kalau misalkan kita terkena penyakit jantung, kita bisa diobati dengan cara operasi jantung atau pemasangan ring pada jantung kita. Yang kedua adalah penyakit stroke. Penyakit stroke ini disebabkan karena adanya penyumbatan dan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, penyumbatan ini disebabkan karena tumpukan kolesterol dan senyawa kapur. Ciri-ciri orang yang terkena stroke adalah bagian tubuh tertentu lumpuh. Misalkan pada bagian wajah, tangan, atau bagian bibir ya. Oleh karena itu, kita harus mencegah dari penyakit ini dengan cara menjaga pola makan sehat, istirahat, dan olahraga teratur. Orang yang terkena stroke biasanya mengikuti terapi stroke dan meminum obat yang khusus untuk penyakit stroke ini. Yang ketiga adalah penyakit anemia. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya sel darah merah. Ya, sel darah merah bisa kurang karena kita kekurangan mengonsumsi zat besi. Ciri-ciri orang yang anemia karena darahnya kurang, wajahnya itu biasanya pucat sehingga dia itu lesu juga, mudah lemah dan letih. Kita mencegah anemia ini dengan cara makan makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, hati, dan kacang-kacangan. Nah, orang yang terkena anemia diobati dengan cara bagaimana? Memperbaiki pola makan, meminum vitamin penambah darah. Yang keempat adalah penyakit leukemia. Penyakit leukemia ini disebabkan karena sel darah putih itu mengalami kelainan. Misalkan sel darah putihnya berjumlah terlalu banyak, sehingga sel darah putih ini menjadi menyerang semua sel, termasuk menyerang sel darah merah. Ya, sehingga sel darah merah kita menjadi berkurang. Kalau sel darah merah kita terlalu banyak berkurangnya, bisa mengakibatkan kematian. Ya, apa penyebabnya? Biasanya leukemia ini disebabkan karena keturunan atau karena terkena radiasi. Ada juga yang diakibatkan oleh rokok atau senyawa benzema. Ciri-ciri orang yang mengidap leukemia adalah timbul lebam-lebam, gusi bengkak, jumlah sel darah putih yang terlalu banyak, dan mengalami demam. Pengobatan leukemia dengan cara cangkok sumsum tulang belakang, meminum obat, dan kemoterapi. Yang kelima adalah penyakit ambeien. Penyakit ambeien ini adalah penyakit di mana pembuluh darah pada anus membengkak dan mengakibatkan kita nyeri untuk duduk. Penyebabnya adalah sering menahan buang air besar ya, atau mengejan terlalu kuat. Kenapa kita mengejan terlalu kuat? Karena kita kekurangan serat ya. Nah, sekali lagi, kalau tidak ingin susah untuk buang air besar, maka kita harus mengonsumsi serat yang cukup atau banyak minum ya. Nah, dengan mencegahnya sekali lagi dengan pola makan seimbang, banyak minum air putih, dan tidak sering menahan buang air besar.
Kita bisa mencegah ambeien ini dengan cara operasi, terapi, atau meminum obat khusus ambeien ini. Yang keenam adalah penyakit varises. Varises ini disebabkan karena rusaknya katup pada vena, sehingga terjadi penumpukan darah akibat pola makan yang tidak sehat. Ciri-ciri varises ini bisa kita lihat biasanya pada kaki atau tungkai. Kita itu mudah kram, muncul pembuluh kapiler berwarna biru, kemudian muncul urat kebiruan dan berkelok-kelok. Kita bisa mencegah varises ini dengan cara pola makan sehat dan olahraga teratur. Kita mengobati varises ini dengan cara memakai stocking anti varises, olahraga teratur, menghindari berdiri terlalu lama, dan menjaga berat badan yang ideal. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah kita bahas hari ini. Assalamualaikum.